A2. Terus Y masuk toh? Ya. Yang A2 barisnya semua kolomnya ini kita hapus. Kan? Gampang kan? Kan cuma hapus doang. Nah, terus baris berikutnya ternyata A1 keluar. A1-nya buang. Out aja dia. Sim. Dah. Terus yang terakhir A3. Ini metode dua fase yang paling sederhana. Dah. Jadi tabel kita, perhitungan kita udah nggak banyak. Gitu. Ya. Oke, berikutnya adalah metode dua fase yang lainnya. Nah, untuk metode dua fase yang berikutnya, itu pertama yang kita lakukan, kita bukan meminimumkan Z, tetapi R. R, ya. X, Y, dan sebagainya itu jadi 0. X dan S-nya jadi 0. Ya, lihat ini 0. Semuanya 0 ya. Kecuali yang M kita jadikan angka 1. 1, 1, 1. Dah, gitu. Baru masuk ke simplex. Simplexnya di sini berarti 0, 0, 1, 1, 1. Hitungnya juga ya nggak apa-apa kan langsung aja kan. Nah, sama kita lihat yang paling gede. 17 ya. 17. Terus berarti ini A2 keluar toh. Ini. Tapi di sini Y-nya 0 ya. Nah, Y-nya 0, X-nya 0. Ya, sama ya. Masih yang keluar juga adalah si A1 ya. Nah, kan peraturannya sama semua yang lainnya. Oke, berarti X-nya 0, Y-nya 0, ini 1. Nah, kita lihat, oh sorry, ini namanya sekarang RJ. Ya, apa RJ? Oh, R kecil tuh ya. Nanti sama dengan rasio. R gede deh. RJ ya. Ini saya ganti R-nya besar ya. Nanti takutnya eh, bodong B. RJ yang ini berarti RJ dikurangi CJ ya. Ini kopi aja ke bawah. Oke. Ini belum optimal ya. Belum optimal karena di sini masih ada positif dan masih ada si A ini masuk. Nah, terus di sini jadinya ini 0, ini 0, ini 0 pisan dong. Nah, perhatikan di sini sudah 0. Lihat ini 0. Nah kalau di sini 0, tabel fase 1 berarti dapat dilanjutkan ke fase 2. Dapat lanjutkan ke fase 2. Tuh. Kalau misalnya dia tidak 0 berarti tidak ada solusi. Gitu ya. Jika R, R besar ya, R tidak sama, mana tidak samanya. Kata aja deh, tidak sama dengan 0, berarti tidak ada daerah solusi. Tidak ada daerah solusi. Daerah solusi. Itu ya kalau. Nah, kalau misalnya dia sama dengan 0, boleh lanjut fase 2. Untuk ke fase 2, iya, iya, apa letak pencet ini? Nah, ini. Untuk ke fase 2, kita hanya memperhatikan 1, 2, X, Y, S1, S2, S3. Nah, yang kita perhatikan tuh ini. Nah, warnanya apa ya? Kuning ya. Gejreng banget tuh kuning tuh. Nah, di sini masalah kita menjadi, copy dulu yang ini ya. Ini, ya copy ke bawah, ini fase 2 ya. Ini fase di sini aja. Fase 2. Fase 2 namanya kembali ke Z. Z. X-nya tadi berapa ya? Hah? 10 sama 12.
10 dan 12. Balik itu 10 sama 12. Tetapi R-nya udah nggak ada. Berarti artificial variabelnya nggak ada. Ini dihapus. Ya. Kemudian koefisiennya adalah tabel terakhir. Tabel terakhirnya apa aja? Itu ya, tabel terakhirnya adalah ini, yang warna kuning ini. Sementara Ibu bikin biar tidak tersesat penamaannya ya. Ini aja penamaannya. Bener ya. Ini alahai. Ini nanti aja dulu, ya ampun. Hmm. Nah, di sini paste-nya adalah paste spesial. Masya Allah. Wah, gimana? Nanti aja nanti ya, sabar ya, sabar, sabar. Value-nya dipertahankan. Value-nya dipertahankan, tapi ini nggak usah ada. Ini dihapus. Oke, ini dihapus. Maka persamaan kita menjadi, ini kan berarti 1, oh. Ini berarti X ditambah 0Y tambah 0S1 tambah 0,107 S2 dikurang 0,285 S3. Jadi tulis di sini nih, samaan kita menjadi kendala kita sesuai dengan itu, yaitu ada X-nya 1, Y-nya nggak ada, S-nya nggak ada, S1 nggak ada, S2 ada ya, S2 0,107 dan seterusnya ya, S2 dikurang 0,286 S3 dan seterusnya sama dengan berapa itu? 54,285 ya, 285. Nah, baris yang kedua demikian juga Y-nya ini. Baris yang kedua ini berarti 0. Ini Y ya. Nah, X-nya nggak ada. Berarti adanya Y. Y. Terus S1-nya nggak ada. S2-nya ada ya. Kurang 0,178 S2 ditambah 0,142 S3 ya. Sama dengan 12,857. 857. Yang terakhir X sama Y-nya nggak ada, yang ada S1. Berarti S1 dikurang 0,428 berapa tuh? S2 kurang lagi 0,857 ya. Nah, gitulah ya kira-kira sama dengan 102,857. 857. Nah, jadi persamaan kita seperti ini jadinya. Nah, terus ini di bawah menyesuaikan A1, A2-nya udah nggak ada. Ini fase 2. Nah, kembali lagi fase 2 ini kita selesaikan dengan menggunakan simplex. Ini balik lagi ke ZJ. Ini adalah ZJ dikurangin KJ. X-nya nilainya adalah 10. Ini 12. 0. Nah, kita lihat karena ini udah rumus. Oh, nggak rumus, deh. Itu tidak rumus. Saya copy tadi rumusnya. Yang ini berarti, oh sorry, yang atas berarti ini 10, 12, 0, 0, 0 ya. Ini berarti 10 dikurangin 10, kita kunci baris ya. Kunci baris berarti di sebelum bilangannya. Di ke samping. Nah, ternyata tabel udah optimal karena semuanya di bawah lebih kecil sama dengan 0. Nah, berarti kalau tabel optimal selesai. Tabel optimal. Solusinya adalah X 154,28, Y 12,857, dengan Z sama dengan 697. Sama kan dengan yang tadi. Nah, ini namanya metode 2 fase. Kadang-kala dia lebih mudah, kadang-kala lebih ruwet. Nggak apa-apa, yang penting kalian tahu tuh caranya ya.
Ini meminimalisir penggunaan A. Tadi kan A-nya karena bilangannya sangat gede ya. Jadi biasanya kalau kita gunakan bilangan sangat besar, kalau tanpa komputasi itu memang keriting tangan kita. Ya, tapi kalau dengan angka satu tadi kan lebih mudah perkaliannya ya. Perkaliannya lebih mudah. Nah, ini kita sebut metode dua fase ya. Tak rinim dulu ya. Dua fase. Metode yang kemarin dikerjakan, ini nama metodenya adalah metode Big M. Ya, yang kalian kerjakan tadi. Ya, saya simpan. Tak balikkan kemana nih? Ini balik lagi ke punyanya Adil jadi contoh Bisdil. Bapak ya, penting orangnya kan ikhlas ya. Nah, sekarang karena kita mau sholat dulu, tetapi di sini ada LKM tuh, ya. Jadi sambil menunggu, coba kita kerjakan LKM.